Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita harus tetap semangat dalam belajar, oke? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita harus membaca doa terlebih dahulu ya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ayo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum belajar kita bernyanyi dulu ya. Yuk, ada yang masih ingat lagu di sini senang di sana senang? Oke, kalau masih ingat kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, satu, tapi liriknya kita ganti dulu dengan membaca Al-Quran. Ayo, bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa dan sudah bernyanyi juga kan ya. Sekarang kita mulai belajar hari ini, yaitu belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan hadis merupakan suatu yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam suatu perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk ataupun peta yang memberikan arah pada manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan cuplikan video yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Silakan anak-anak lihat dan apa saja hikmah yang bisa diambil dari cuplikan video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, senang sekali bertemu kembali di channelku, Waton Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu.
bersama. Membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Anak yang soleh, hidup penuh kebijakan. Walau apa terjadi, tidak pernah merasa benci, apalagi iri hati. Wajah yang anggun, bibir selalu tersenyum, mengucap syukur hampir dalam setiap langkahnya. Alhamdulillah nikmatnya. Nah, gimana anak-anak setelah kalian menyaksikan cuplikan video yang ibu berikan tadi? Banyak sekali bukan hikmah yang kita dapatkan. Salah satu contohnya, seperti dengan membaca Al-Quran, kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, silakan kalian tuliskan apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Apa sih Al-Quran itu? Ayo apa? Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, yang artinya membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya dapat dinilai ibadah. Dalam pengertian lain pula juga disebutkan tentang Al-Quran adalah kitab suci yang berisi tentang firman-firman Allah, yang mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, yang keberadaannya hingga kini terus ada secara generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan. Selain Al-Quran, pedoman hidup manusia yaitu hadis Nabi. Dengan mengikuti hadis Nabi, itulah suatu bentuk kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 31.
Selanjutnya adalah pengertian dari hadis. Hadis berasal dari kata hadatha yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap perbuatan, perkataan, ataupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana anak-anak? Sampai sini sudah paham ya pengertian Al-Quran dan hadis. Sekarang kita lanjutkan materi tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber ajar atau hukum Islam yang utama. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali memuat tentang hukum Islam, salah satunya yaitu tentang makanan halal dan haram yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88. Fungsi yang kedua yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Contohnya tentang kelahiran manusia dan penciptaan alam semesta. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyempurna kitab. Sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang kedua yaitu memperkuat ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Fungsi hadis yang ketiga yaitu memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Kamu kenapa sih, Dok? Dari tadi kok ketawa-ketawa sendiri? Biasa, lagi menghafal. Menghafal kok ketawa-ketawa sendiri? Ah, aku curiga nih. Baca apa, ayo? Kalian memang orang-orang cerdas. Loh, Kamu baru tahu, Dok? Iya, aku baru tahu. Habis tampang kalian tidak meyakinkan sih. wah, penghinaan nih. Bercanda, Mil. Nih, lihat. Hah? Tapi pelan-pelan. Apaan sih? Oh, baca komik. Punya kamu, Dok? Ya iyalah, punya siapa lagi? Mau baca nggak? Enggak ah, nanti aja. Aku takut ketahuan Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu, Dodo aja yang baca duluan. Kalian baca Quran yang serius sambil nutupin Dodo biar nggak ketahuan Pak Ustadz. Ya, curang kamu, Dok. Enak di kamu, nggak enak di kita. Dasar kamu toh nggak mau beramal. Biarin. Shh, jangan berisik. Yang depan sudah mau selesai tuh. Sebentar lagi giliran kita. Yang lain dulu kali. Tapi kita mesti siap-siap juga. Siapa tahu kita dapat giliran. Tenang, Mil, jangan tegang. Emang kamu sudah hafal, Dok? Kamu belum tahu Dodo baca Quran sih. Tahu sih. Kamu kalau setoran baca Quran kan banyak lupanya ketimbang ingatnya. Itu kan dulu. Emang kalau sekarang? Kalau yang sekarang, tahu deh. Bagus, Soleh. Yang berikutnya, Dodo. Kok Dodo sih? Nah, ayo lo, Dok. Wah, Pak Ustadz salah manggil kali nih. Ayo, Dodo, maju. Duh, kok jadi aku sih? Udah, maju sana. Kan udah jago. Itu kan dulu, Syamil. Dasar kamu, Dok. Ayo, Dodo, cepat. Iya, Pak Ustadz. Doain Dodo ya. Beres. Lama sekali kamu, Do. Itu Pak Ustadz, si Anto minta Dodo ajarin dulu tadi. Oh, bagus itu, Do. Berarti kamu tidak pelit ilmu. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu selalu mengajarkan Dodo begitu. Ya sudah, sekarang setorkan hafalan kamu. Setoran yang mana ya Pak Ustadz? Setoran yang kamu hafal, Do.
Yang mana ya Pak Ustadz? Kok Dodo lupa ya? Loh, kamu gimana sih, Do? Masa kamu lupa sendiri? Iya nih Pak, Dodo benar-benar lupa. Loh, membaca Al-Quran itu jangan dilupakan. Memang kenapa sih kita harus sering membaca Al-Quran, Pak Ustadz? Pertanyaan bagus, Wulan. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Kita dianjurkan sering membaca Al-Quran karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah, sehingga merupakan bacaan yang mulia dan banyak keutamaannya, yaitu pertama, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang berpahala. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan ganjaran 10 pahala. Misalnya, ayat pertama surat Al-Baqarah. Ada yang tahu? Saya Pak Ustadz. Coba bacakan. Alif Lam Mim. Nah, itu kan 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Alif 10 pahala, Lam 10 pahala, Mim 10 pahala. Jadi, berapa jumlahnya? 30. Betul, anak-anak. Wah, banyak juga ya pahalanya. Kalau begitu, Dodo ulang-ulang aja bacanya. Pahalanya banyak, bacanya gampang lagi. Kok begitu sih, Dok? Iya, Do. Bukan begitu artinya. Karena Nabi juga bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita semakin baik dan mulia di sisi Allah. Insya Allah. Oh, begitu. Lalu, apalagi Pak Ustadz? Kedua, Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Ketiga, akan mendapatkan doa keselamatan dari para malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dengan banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Tuh, Dok, dengerin apa kata Pak Ustadz. Jangan salah ya. Aku juga membaca Al-Quran kok. Ini aku mau setoran. Nah, bagus. Sudah ingat mau setoran surat apa sekarang? Al-Fatihah Pak Ustadz. Apa, Do? Al-Fatihah Pak Ustadz. Apa, Do? Yang keras dong. Al-Fatihah, Pak Ustadz. Al-Fatihah bukannya 3 tahun yang lalu, Dok? Dodo. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang Al-Quran dan hadis? Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi semuanya. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.